Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai tentang penulisan ilmiah ya. Oke, jadi cara nulis pertama harus dari judul ya, judul abstrak dan ide atau ide ya. Jadi cari pokoknya intinya gini, the most possible ways ya. Jadi cara untuk melihat bagaimana kita memberikan gambaran ya secara utuh ya mengenai karya ilmiah kita ya. Isinya ya tentu ada maksud, tujuan, hasil dan ringkasan ya, ringkasannya. Jadi kurang lebih menggambarkan keseluruhan apa yang telah kita kerjakan dan bagaimana hasil dari riset kita. Jadi abstrak itu harus mencakup tentang itu ya. Judul biasanya mencakup mengenai research question ya. Idenya tentu harus sesuatu yang tentang adanya permasalahan. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ya ke ini apa namanya? Ke slide berikutnya. Saya lanjut ya. Nah, kalau kita mau riset itu harus sesuatu yang baru, novelty ya. Jadi termasuk kalau kita membuat citasi juga ini harus diperhatikan, kita emang citasi dari tempat suatu sumber, tapi kita bikin pakai kata-kata kita, karena takutnya disebut sebagai plagiarism, ya. Aplikasinya namanya turn it in, ya, turn it in, ya. Nah, jadi novelty kita itu harus ada sesuatu yang baru ya, new discovery ya, metodologi atau observasi, ya. Ini bisa membuat satu pengetahuan baru. Ya, jadi di situ juga memberikan theoretical contribution kita dan manajemen implication. Manajemen implication ini biasanya yang tidak banyak teori ya. Contohnya untuk bisnis ya. Itu kan hasil manajemen kalau mau dipraktekkan gimana? Teorinya kayak gini, prakteknya seperti apa? Nah, jadi pertama-tama ya riset partnya ada kita baca find the problems ya, find the problems. Kita baca dari mana problem itu kita tahu ada masalah misalnya di pembakaran sampah. Kita ada tahu masalah apa namanya algoritma sekarang ini lama ya untuk mencari suatu kata kunci ya. Algoritma saat ini lama untuk prosesnya dan sebagainya. Ini kita tahu problemnya di situ, tapi yang sudah bahas berapa banyak ya. Ini bahas tentang masalah tadi ya, misalnya lamanya proses algoritma dan sebagainya itu kita kumpulkan ya sebanyak-banyaknya ya. Yang berkaitan itu yang dikumpulkan kalau kelas kita itu adalah Q1 Q2 ya. Kalau S1 biasanya 50, S2 di atas 100, S3 itu bisa di atas 150 ya. Kayak teman saya di psikolog ya, dia udah lebih dari 200 literatur review yang dia baca. Ya, jadi kalau udah baca, kita jadi tahu permasalahan yang di bidang itu. Misalnya tadi apa? Masalah lamanya proses algoritma. Ya, tapi dari banyak orang ya. Nah, dari banyak orang itu mana yang nggak ngomongin yang nggak diomongin. Ya, yang nggak diomongin itu katanya kita mencari yang nggak diomongin apa itu? Untouchables namanya. Itulah yang disebut dengan literatur gap. Ya, jadi dari berbagai masalah apa tadi lamanya proses yang nggak dibahas misalnya adalah data integration ya. Data integrationnya itu harus sesuatu yang sifatnya baru ya.
Jadi dengan data integration kita itu ya, kita melakukan sortir data dan sebagainya itu, nantinya bisa apa namanya, kalau dia misalnya metode numerik ataupun optimasi automation tool ya, dia akan membuat proses waktunya jadi lebih cepat ya, karena dapat yang hasil yang lebih mendekati hasil atau akurat karena kita datanya tepat ya. Jadi kita untouchable yang nggak dipunyai itu misalnya data integration-nya. Data integration pasti ada yang pernah buat, tapi yang pakai versi kita nggak ada yang pernah buat ya. Jadi kenapa kita banyak baca literatur review? Pertama untuk mencari untouchable menjadi suatu kebaruan novelty untuk kita. Yang kedua untuk menghindarkan novelty, jangan-jangan ada yang membuat sama seperti kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mencari theoretical framework. Jadi kita berpikir lewat teorinya siapa dan nambahinnya di mana ya dan sebagainya. Nah, mengumpulkannya harus bagus. Ya, mengumpulkannya benar-benar ilmiah ya, akademis ya bagus. Namanya SOTA ya, Building State of the Art, SOTA State of the Art. Kemudian kalau latar belakang itu interestnya adalah identifikasi masalah, ringkasan penelitian kita, orang lain, isi literatur yang ada dengan penelitian kita, dan yang keempat itu sebenarnya mengapa penelitian kita itu penting ya. Mungkin bisa saya masukin ya. Mengapa penelitian kita penting. Ya, jadi itu bahas itu. Bulat mana? Bulat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini pakai ini sih nggak segampang Word ya, nggak langsung. Word kan langsung ya. Ini pakai OpenOffice, ini itu langsung pakai OpenOffice, jadi rada lain. Udah ini aja dulu ya. Ini aja dulu. Ya. Jadi isinya adalah identifikasi permasalahan, ringkasan penelitian sebelumnya biar bagus ya. Kemudian isi lateral gap yang ada di dalam kita ya, untuk menjadi solusi kita. Dan mengapa penelitian kita penting. Dan nanti saya beresin ya. Mengapa penelitian kita penting. Oke, ada mau ditanya sebelum saya lanjut? Ya, saya lanjut aja ya. Nah, state of the art itu artinya kita membuat temuan, konsep, formula, strategi, dan lain-lain yang dapat memecahkan masalah. Kalau identifikasi faktor saja kurang bagus ya, kurang bagus artinya nggak ada state of the art-nya. Ya, jadi misalnya contohnya ya, pengaruh perilaku ABC ya terhadap X misalnya. Ya, kita lihat bahwa yang berpengaruh ternyata AB doang ya, C enggak. Kita cuma ngasih tahu kayak gitu aja. Itu enggak bagus ya. Ngasih taunya adalah yang pengaruh itu AB, konsekuensinya seperti ini. Ya, konsekuensinya seperti ini. Teorikal jadi yang kita bisa kasih teorinya adalah seperti ini. Nanti aplikasi implementasinya jadinya seperti ini. Ya, jadi lebih komprehensif dan lebih terapan.
tadi mencari referensi ya, Q1, Q2, Skimago, Standard Textbook, dan sebagainya. Oke, cara mencari jurnal yang Q1, Q2 adalah berikutnya. Misalnya tentang ekonomi, tentang ini apa namanya, tentang artificial intelligence, ini yang umum ya, artificial intelligence ya, adalah saya buat baru ya, saya lihatin ya proses-prosesnya ya, jadi gampang kok. Tapi kalau mau lebih gampang masuk ke Google-nya, Google Scholar. Ya, saya udah ada nih ya Google Scholar ya, yang di kayak toga, saya pencet. Jadi misalnya tentang apa namanya tadi ya, proses time, processing ya, time algorithm. Ya, yang bahas ini apa aja? Ya, nah kita cari yang misalnya Elsevier ya. Optimal, coba kita baca ya di sini ya bareng-bareng ya. Yang di bawah nih ya, heuristic algorithm versus linear programs for designing efficient conservation reserve network ya. Evaluation of solution optimality and processing time ya. Ini saya pencet ya. Ini di contoh di AI ya. Ya, bukan di apa, di ilmu komputer ya. Nah, ini seperti ini. Gratis, bayar. Cuman kita lihat di sini adalah biological conservation ya. Ini pakai biological conservation ya, tapi dia pakai heuristic algorithm. Dia bandingkan ya, mana yang lebih bagus ya. Heuristic algorithm dan versus linear program ya. Kita lihat biological conservation. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di Skimago. Apakah itu apa namanya? Apakah itu Q1 atau Q2? Cara lihatnya gitu ya. Gini ya. Ya. Lihat aja. Kosong ya masih ya. Kita tulis sini Skimago BR. Ya, kelihatan ya. Kita lihat ini ada biological conservation ya. Elsevier ya, Elsevier. Nah, Elsevier ya, BV ya dari Belanda, the Netherlands. Kita pencet di sini Q1 atau Q berapa. Kita lihat di sini ya. Indeks referensi. Kenapa ya? Sebentar. Ada masalah teknis sepertinya. Masih ya. Nggak terlihat ya gambarnya ya.
Bentar ya. Kenapa ya? Gambarnya kelihatan ya panitia. Bisa bantu saya? Minta tolong. Bentar, saya kayaknya harus keluar nih. Bentar ya. Masih nggak kelihatan ya? Panitia bisa minta tolong apa namanya? Eh, saya coba di apa presenternya di ini deh, di drop. Ya, panitia bisa bantu? Tolong. Nggak bisa ya, Pak? Presentasi saya nggak bisa keluar. Halo? Terus gue ya Pak. Ini emoji biasa, saya nggak bisa drop status saya terus presentasi. Halo panitia bisa bantu? Ya tapi saya nggak bisa ngeliat di saya sendiri. Halo? Nah, nih. Ini nggak bisa saya ini ya, stop.
Halo panitia. Itu sebentar ya. Jadi hari ini saya mau ngasih tentang presentasi ya, cara presentasi, cara yang buat tulisannya dia. Ya di situ jadi cara membuatnya gimana ya? Terlihat nggak ya? Enggak ya. Teori literatur gap, SWOT analisisnya ya. Di situ kita akan membuat apa namanya? Anti plagiarismenya gimana? Buat risk limitation caranya bagaimana ya? Dan cara membuat theoretical contribution dan managerial implication. Dan saya juga akan mengasih tips dan trik ya bagaimana membuat satu apa penelitian dan penulisan ilmiah ya untuk dipublikasikan secara internasional. Ini masalahnya apa nggak ini apa namanya nggak akhirnya saya nggak ketemu itunya apa namanya layar saya mau drop satu saya terus minta di dropin gitu lagi apa dikasih lagi sama panitia belum bisa. Halo panitia.
Saya coba di drop aja deh status jadi presenternya, nanti kasih lagi. Ya gitu ya. Udah keluar 2 kali. Udah keluar 2 kali. Nah, ini maksudnya. Ya. Udah keluarnya 2 kali, Mbak. Ya, oke. Maaf atas gangguan teknis ya. Kita akan buat ya lagi. Maaf ya. Nanti yang penting bagusnya ya, ada semacam sharing session ya. Saya nggak berani bilang apa, tapi kita sharing session untuk coba cari permasalahan apa yang jadi masalah untuk buat penulisan ilmiah kalian. Nah, kalau kita citasi jurnal ya, paling nggak 5 tahun paling lama ya. Langganan jurnal Q1 Q2 seperti IEEE ya, yang tadi adalah Elsevier ya. Kemudian Taylor M. Francis, contoh-contohnya Springer. Oke. Jadi kita kembangkan teori ya lewat dan data, literatur gap, SWOT ya, cari yang masalah yang di sebelumnya itu strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, nah threat-nya apa. Kita cari opportunity-nya, diperkuat di situ untuk jadi solusi kita. Social gap analysis ya, ini kalau untuk pendidikan sosial dan non teknis. Research limitation kita kasih tahu keterbatasannya apa, tapi jangan yang bersifat fatal, artinya kita bilang bahwa ini sebenarnya riset kita itu nggak berguna sih, gunanya sedikit, jangan sampai kayak gitu. Kemudian karya ilmiahnya itu harus berbasis referensi terkait terdahulu untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jangan kita bikin sesuatu yang baru tanpa ada basis previous research, itu bakal dibantai ya. Bakal dibantai ini kata siapa gitu kan. Karena di dunia riset itu pengakuan itu datangnya bukan dari kita, tapi dari orang lain, dari dunia akademis. Nah, ini juga theoretical contribution ya. Theoretical contribution ya, kalau kita ada sesuatu penemuannya seperti ini misalnya ya. Jadi misalnya ya, contoh nih ya. Kita kan udah baca-baca sebelumnya ya, itu namanya literature review itu sebelah kiri. Nah, jadi prior research ya sebelumnya itu adalah, ini contoh ya dari Mbak Johanna ya, bahwa kenapa orang menjadi vegan, menjadi vegetarian, ya. Ini jadi selama ini literatur yang ada itu cuma masih tahu ya tentang bagaimana orang itu mengapa orang itu vegan, misalnya supaya berat badan berkurang, supaya alasan keagamaan gitu ya, ada yang melarang misalnya sapi kan, atau diet gitu atau apa aja. Jadi selama ini riset-riset itu why people turn vegan itu cuma kenapa, tapi nggak menjelaskan bagaimana prosesnya vegan itu tadi. Berarti kan di situ ada namanya riset. Orang berubah jadi vegan. Proses menjadi vegannya nggak ada ya di penelitian sebelumnya. Jadi kita lihat ini research gap. Ini yang kita jadiin ya empirical research question ya. Research question kita adalah why how people turn vegan ya. Kita bikin ini risetnya by methodological ya, bisa dengan nanyain orang, survei question ya, nanya para ahli, di situ dikumpulkan ya. Metodenya PLS SEM ya, pakai structural equation model ya, bisa pakai PLS SEM, bisa macam-macam ya. Ternyata dari situ ketemu bahwa vegan ada 3 fase. Pertama-tama sadar bahwa tentang kesehatan, ini menurut dia ya. Terus kemudian trying and reflecting ya. Jadi setelah sadar tentang kesehatan, maka dia akan mencoba usaha supaya sehat. Nah, jadi supaya sehat dan mengikuti pola sehat itu lama-lama jadi new habits ya. That's why people
That's how ya people turn vegan. Ya. Jadi pertama-tama prior research-nya showing how I add to prior research by showing how people turn vegan. Sebelumnya why people turn vegan. Ya, turn vegan cannot be reduced in single event, but unfolds in 3P. Ini temuan kita. New theoretical contribution, becoming aware, trying and reflecting, terus performing new habits. Ya, jadi juga sama untuk teknologi adoption ya, misalnya nggak ada yang ini terbesit sekarang, ya, nggak ada yang ngomong bagaimana orang menjadi mau menerima teknologi adoption itu. Jadi pertama-tama becoming aware bahwa it's very effective to become my solution, ya. Nah, supaya efektif gimana? Saya harus familiar terhadap aplikasi yang dibuat, ya. Setelah itu aplikasi itu menjadi bagian hidup dari pekerjaan saya sehari-hari. Ini contohnya ya dari pola makan di dunia psikologi ya, how people itu menjadi dimasukkan ke sistem informasi. Ini contoh ya, contoh. Oke, ada mau ditanya? Kalau enggak, kita terus. Kali ini kita bahas dari Pak Rifki ya. Pak Rifki itu saya asistennya beliau ya. Besar. Ya. Ini sebentar ya. Jadi Pak Rifki itu adalah saya hasilnya Pak Rifki, ya, beliau sendiri adalah editor Scopusnya. Ya, dia akan saya membawakan makalahnya dia ini untuk mengetahui memberitakan tentang aspek teknis ya cara membuat penulisan ilmiah. Ini ekonomi dan keuangan syariah, tapi nanti kita bahas yang aspek generalnya saja ya. Ya, view harus saya hilangkan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi ada berbagai macam ragam tulisan ya. Ada yang laporan ya, laporan ekonomi, butuh analisa ilmiah. Laporan laboratorium ya, butuh analisa ilmiah. Sifatnya explanatory deskriptif ya, tidak butuh itu adalah laporan ya. Bisa laporan ilmiah, bisa berupa artikel ya. Jadi tidak membutuhkan mensyaratkan riset ya. Nah, kalau skripsi membutuhkan penelitian yang membutuhkan sesuatu. Jadi entah itu dibutuhkan lewat statistik atau percobaan laboratorium. Kalau tesis lebih lengkap ya. Jadi selain itu ya menganalisa dan merekomendasikan sesuatu. Jadi kalau di skripsi itu tentang misalnya bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah ABCD ya. Tapi kalau kelasnya S2 karena penelitian yang mengakibatkan faktor-faktor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi misalnya tadi ABCD ya, sehingga perlu pakai D sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dan lebih stabil ya. Jadi kita merekomendasikan sesuatu. Kalau disertasi ya membuka tabir pengetahuan solusi dari masalah penting. Jadi misalnya tadi ya kalau S1 kan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ABC. Kalau S2 kita merekomendasikan D supaya perekonomian lebih baik. Kalau si disertasi dengan D itu tidak hanya pertumbuhan ekonomi bisa dijamin, tapi juga kualitasnya karena ini itu ya. Jadi tingkatannya lebih ruwet ya. Ada yang namanya new solution ya.
Kemudian perbedaan menulis ilmiah dan non ilmiah adalah isinya riset. Kalau koran cuma penjelasan, ya. Proses reviewnya ya oleh pakar, peer group di bidangnya, ya, sesama profesor, ya, sesama praktisi di bidang itu, ya. Kalau dia bisnis biasanya, atau Journal of Engineering, ya, praktikan maupun akademisi. Kemudian kontribusinya itu untuk ilmu pengetahuan. Kalau artikel koran ya untuk publik lah ya. Tata cara penulisan benar-benar akademik dan formal, nggak boleh pakai bahasa gaul ya. Bahasa kuotasi sangat diutamakan, apresiasi akademik sangat diutamakan. Ya kalau artikel koran itu tidak ada bobotnya secara akademik. Jadi jarang juga koran tuh jadi apa namanya referensi ya. Paling dia disebutkan cuma linknya aja gitu. Nggak disitasi. Ya kalau S1 itu dibatasi dengan asumsi, ya dilakukan analisa yang mendalam, digunakan secara output ya. Jadi memahami formula, metode yang digunakan serta output penelitian lebih kompleks dan detail. Ya. Jadi tadi yang seperti tadi ya, S2 itu bedanya dengan S1 apa? Ya, tesis ini kan berarti kan menganalisa dan rekomend. Kalau ini S1 hanya to prove. Ya, ini to prove and recommend. Ya, ini to discover. Scientific discovery, knowledge discovery. Nah, seperti tadi ya, kalau kita ingin menulis ya, pertama kita harus tertarik dulu untuk meneliti masalahnya. Terus datanya ada, informasinya ada, atau bisa diupayakan. Dapat diselesaikan pada dalam waktu yang ditentukan dan ada pembimbing yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Salah satu ini nggak ada, bisa DO, ya, bisa kelamaan lulusnya, ya, dan sebagainya. Jadi ini bukan soal pinter ya, tapi lebih ke arah maturity. Oke, ya. Ragam penelitian ada ya, ini metode ya. Ini bisa lewat aja, tapi nanti dikasih ya. Nah ini umum juga nih ya. Latar belakang tuh biasanya cuma 5%. Ya. Studi literatur 15%. Yang paling banyak adalah analisa dan temuan. Simpulan 10% ya. Satu, pendahuluan merupakan awal yang menjelaskan masalah, maksud tujuan kajian ilmiah dan sebagainya. Ya. Jadi apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kenapa penelitian kita itu penting? Masalahnya dari apa dan kenapa penelitian kita itu penting? Kemudian isi adalah assessment ya, assessment, analisa, simulasi dan sebagainya. Output adalah temuan hasil kajian yang dikaitkan dengan studi literatur. Kesimpulan harus memuat ringkasannya, kontribusi penelitian ya kalau dia itu disertasi dan penelitian ke depan ya, future research. Ya. Nah, ini enak nih ya. Jadi dikasih tahu tips dan tips supaya lolos jurnal Scopus. Ya, masa penelitian itu harus yang terjadi di lapangan. Sifatnya laten, bukan yang sepele ya. Masuk logika teknis tentunya. Sespesifik mungkin namun jelas dan penting. Lihat nih, metode itu alatnya. Kuantitatif, kualitatif atau gabungan. Kalau riset itu keseluruhannya ya. Jadi ini apa metodologi itu cara kita nanyain orang, cara kita bikin apa namanya penelitian dan sebagainya, how-nya. Kalau metode riset lebih ke arah tool, ya. Kasih kutipan juga sama ya. Jangan kelamaan, jangan lebih dari 5 tahun biasanya udah basi. Karena perkembangan teknologi atau perkembangan ekonomi ya dan sosial yang juga cepat. Jadi punyanya orang mungkin tidak berlaku sekarang. Seperti misalnya ya, ini juga terbesit aja ya. Jadi karena sering baca jadi kayak gitu jadi lebih mudah. Ya. Penelitian yang lama mengatakan bahwa kita tidak perlu menyimpan minyak ya lama untuk keamanan ya. Maksudnya menyimpan minyak itu maksudnya di oil reserve itu artinya kalau misalnya
terjadi kelangkaan ya disebabkan bencana alam dan sebagainya, itu tinggal impor aja karena minyak lagi murah. Ya. Nah sekarang itu nggak bisa berlaku, udah basi dengan adanya perang ini kan harga pada naik ya. Kalau kita punya misalnya Indonesia tuh punya oil reserve kurang dari 1 bulan ya, jadi cuma 21 hari atau 18 hari, pokoknya pendek lah ya. Persediaan minyak kita tuh habis, sehingga pom bensin cuma aja didatangin pengemudi kendaraan bermotor karena bensinnya benar-benar udah habis, itu maksudnya ya. Tapi kalau dia misalnya bisa bertahan 1 tahun misalnya ya, jadi selama perang Ukraina ini berlangsung kalau lebih dari 1 tahun baru kerasa ya. Jadi mengapa harus yang terbaru dan terkini ya, update gitu ya, karena kalau yang lama bisa basi ya. Atau penelitian yang lama itu ternyata tidak efisien karena ada yang lebih baru. Nah, jadi jangan yang kelamaan referensi kita. Ya, tapi penelitian-penelitian ya ini bisa lanjut ya. Tulis oleh penulis ternama. Ini bisa lanjut. Nah, penelitian dan penulisan ilmiah harus dari textbook asing yang terkemuka ya. Lapangan riset bank boleh ya. Textbook lokal dari penerbit ternama boleh ya. Jurnal lokal boleh ya. Jangan dari artikel yang tidak jelas ya. Artinya ini untuk pemberitaan aja, biasanya nggak disitasi ya. Slide presentasi nggak boleh, Wikipedia tidak boleh, blog pribadi sangat tidak boleh. Hati-hati ya, walaupun dia ternama tapi kalau blog nggak boleh. Nah ini data juga yang terkini ya, jangan data yang kelamaan. Masalah penelitian kalimatnya positif. Jadi gini, misalnya apakah kebijakan ini bisa dikerjakan di Indonesia? Jangan apakah pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan di Indonesia? Nah itu salah. Jadi sebaiknya masalah penelitian itu adalah kalimat positif. Ya, jadi masalah penelitian itu misalnya misalnya selama ini logistik di Indonesia mengalami gangguan karena adanya disrupsi. Contoh disrupsi adalah misalnya lockdown ya dan sebagainya. Tapi nggak ada kalimat yang negatif ya. Jadi ada masalahnya seperti itu, ada masalah kita bikin kalimat yang positif. Pertanyaannya bagaimana agar bagaimana caranya agar supply chain di Indonesia lebih kuat terhadap disrupsi. Bagaimana caranya? Caranya solusinya melalui misalnya bagaimana caranya menguatkan supply chain Indonesia lebih kuat dari disrupsi dengan menggunakan solusi X. Nah, solusi X itu biasanya adalah hasil dari literatur gap yang nggak diomongin di orang lain, ya. Jadi seperti ini, seperti ini. Nanti kita biar nggak bingung, nanti konsultasi aja ya, ngomong aja ya, sharing ya. Jadi di sini ya, ini kan why turn vegan, how-nya nggak diomongin, how-nya nggak diomongin ini yang kita jelaskan di sini. Jadi bagaimana people how to understand people became vegan. Itu misalnya itu jadi research question, ya. Itu sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Kita ada beberapa misalnya ada 4 atau 5 yang terbukti secara statistik itu hanya 3. Ya. Nah, kalau yang terbukti adalah 3 yang 2 enggak, ini bisa bahaya nih kalau dia disertasi ya. Biasanya ini di research ini jadi pilot
jadi pilot dulu, jadi pilot apa namanya, pilot study dulu. Jadi kalau ada yang ternyata tidak terbukti, ya, yang 2 itu di drop, ya, yang 2 yang tidak terbukti itu di drop, ya, sehingga nanti tulisannya benar-benar memberitahu kepada apa namanya, yang lain, kepada kayak ilmiah termasuk penguji, bahwa yang kita kerjakan tuh efektif dan efisien, ketemu tiga-tiganya. Padahal 5 itu tidak, dari 5 yang kita omongkan, 2-nya tidak apa namanya, tidak valid, atau dari 3 itu semuanya kurang spesifik, ya. Jadi sebelum dikejar di apa namanya, di pengujian disertasi, ya, yang dibantai, kita perbaiki dulu apa yang harus diperbaiki, ya. Itu namanya masuk pilot study, ya. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih apa ya, seminar hasil penelitian. Ya, saya balik lagi ke PDF. Ini ya, di abstrak tidak perlu dituliskan rumus kuotasi, ya. Nah, ini contoh-contoh ya yang sering terjadi, ya. Maaf nih, maaf. Ya, jadi nggak boleh ada rumus kuotasi dan lain-lain. Nggak ada tanggal, nggak perlu. Jadi yang isi abstrak tadi ada masuk penelitian, analisa yang dilakukan, hasil yang diketemukan, dan kontribusinya. Ya. Jadi kalau jangan pernah ngomong saya dan kami, tapi menggunakan kalimat pasif. Contohnya adalah this paper, this research, ya, dan sebagainya. Terus saya tadi kelewat, ya. Gunakan jelasan formula dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan, ya. Tidak perlu menjelaskan dari arti kata usul banda, kata misalnya kalau di teknik informatik misalnya noise adalah terus time operation adalah, nggak perlu karena banyak yang tahu, ya. Jadi definisi yang apa itu noise, mati lagi. Sorry nih, aduh. Sorry ya. Saya mental tadi. Oke, kelihatan ya. Oke, next adalah halaman pengantar, kalimat pengantar ke topik yang akan dianalisa, ya. Masalah penting akan dianalisa, maksud dan tujuan kajian ilmiah, ya. Dan bagusnya ini diisi, ya, supaya saya bisa tambahkan kenapa riset ini penting. Studi literatur lebih panjang dari pendahuluan, namun wajib tidak melebihi bagian analisa. Jadi harus lebih panjang analisanya, ya. Asesmen masalah dengan alat-alat, ya, statistik misalnya, atau simulasi, temuan-temuan analisa, ya, analisa yang komprehensif. Ini yang harusnya paling panjang, ya, lebih panjang daripada studi literatur. Penelitian berupa kelanjutan analisa, namun lebih ringkas, ya. Ini analisa. Jadi kita ngomong itu berdasarkan studi literatur, ya. Jadi kita ngomong itu sudah berdasarkan penelitian yang dahulu, dan kita nambahin apa yang perlu ditambah, ya, yang menjadi solusi, ya. Jadi makanya kalau S3 itu biasanya di atas 150, bisa 200. Jadi dia benar-benar tahu masalahnya, agar nanti kalau dia membuat suatu penemuan baru itu belum pernah dikerjain orang. Jadi orang lain nggak sama punyanya dia. Sehingga dia wajib tahu siapa yang udah nulis di bidang itu. Jadi dengan dia memberikan kontribusinya, ya, menjadi sesuatu yang baru, dan bukan berarti plagiat, kan? Berarti dia punya sesuatu yang baru, berarti dia pantas untuk masuk ke komunitas akademik tersebut, ya. Kemudian kesimpulan tidak harus panjang, ya. Ringkasan penelitian, isi kajian dan temuan penelitian, ya. Finding, ya.
Nah, yang sering terjadi adalah yang umum terjadi adalah agar setiap kalimat dampaknya menjadi satu kesatuan analisa dan seterusnya dan menarik, ya. Sementara itu, selain itu, jadi ada kalimat, ada kata-kata penghubung. Dan yang penting yang sering salah adalah yang kita kadang-kadang suka nulis kalimat punya banyak maksud. Misalnya, contoh ya, bahwa penelitian A ini bisa membuktikan B dan C, tapi selain itu dia bisa ini, juga itu. Sehingga, waduh, kepanjangan jadi orang bingung ya. Sehingga bagusnya itu dijadikan 2-3 kalimat lagi. Ya. Pilih British Inggris atau Inggris Amerika. Jadi kalau Inggris Amerika itu biasanya pakai Z, Inggris itu pakai S ya. Center, centre ya. Utilize pakai Z, utilize pakai S. Ya, publikasinya ya. Strategi menulis dan publikasi ilmiah ya. Pertama harus baca jurnal internasional tadi, terindeks Q1, Q2, belajar menulis bertahap ya. Belajar tuh jurnal internasional non indeks nggak apa-apa, lalu jurnal lokal dulu. Kalau mau langsung boleh, tapi biasanya lama. Ini yang Scopus ya. Ini yang Scopus. Ya, kalau kita mungkin IEEE dan sebagainya. Ini ahli-ahlinya juga bisa di quotation ya, ahli-ahli yang bisa kita quotation. Kalau apa namanya ekonomi ataupun apa namanya ICT tentu beda lagi, tapi harus ahli-ahli yang di bidangnya. Oke, itu saja. Nah, sekarang boleh kita saling sharing session. Masalah apa yang membuat kalian kelamaan ngebuatnya atau nggak jadi-jadi atau nggak ada judul atau apa. Jadi saya perkenankan di sini untuk curhat secara ilmiah. Silakan. Halo, silakan ya. Semuanya ya. Nanti kita diskusi boleh. Karena ini seharusnya dengan kita belajar tadi metodologi penelitian, kemudian apa tadi sekarang penulisan ilmiah, ya seharusnya kita udah bisa nulis jurnal, udah dapat ide, ya, udah ada solusi jurnal atau disertasi yang mandek dan sebagainya, ya. Jadi teori sih banyak ya. Nah ngerjainnya sharing sessionnya kan nemuin orang yang pas, yang ngerti dan waktunya pas juga nggak mudah. Nah ini ada kesempatan untuk bisa saling berbagi informasi, ilmu dan sebagainya. Gitu. Jadi manfaatkan saja. Silakan ya. Ini yang lagi nulis. Nah, yang kalau mau semangat ingat masa depan keluarga, Mas. Ya, kalau kita ingat masa depan keluarga dan apa masalahnya kalau kita nggak lulus gitu ya. Jadi atau orang tua kecewa atau apa, kita akan biasanya gembira lagi dan bersemangat lagi. Ingat keluarga yang menunggu, ingat orang tua yang sudah bayarin, ya, dan sebagainya. Apa konsekuensinya kalau nggak lulus, misalnya nggak selesai? Kalau tentu beda ya dengan si yang lain yang nggak milih lulus kayak Steve Jobs, saya Bill Gates, karena mereka mencari yang lebih lukratif gitu ya.
Kalau kita kan kalau nggak lulus, kerjaannya nggak jelas juga, terus gimana dong dengan keluarga? Oke, ada lagi? Iya, iya makanya saya sarankan kerjanya di ini, kerjainnya di apa namanya, di Google Doc ya, karena ada word suggestionnya, dan lalu jadi situasi orang tersebut kita modifikasi lagi tanpa mengurangi arti. Saya sudah buktikan ya. Jadi saya belum lama ini suruh ngedit ada sekitar 50.000 kata ya, 50.000 kata lebih. Kalau baca-baca kan capek gitu ya. Tapi dengan adanya Google Doc itu dikasih tahu mana yang janggal, bahasa yang janggal secara grammar ya. Dan dia bisa ngasih tahu British American atau English American. British English, ya, English British atau English American English ya. Jadi emang ada alatnya ya. Pertama-tama kita coba buat menurut kita, setelah itu dicek di Google Docs ya. Grammarly juga bisa. Cuman kalau Grammarly yang gratisan tuh nggak bisa banyak ya. Kita nantinya copy paste aja. Tapi kalau Google Docs sampai kemarin saya coba 53.000, nggak masalah tuh gitu. Jadi kita tinggal ditunjukin mana yang aneh kita rubah. Terus kalau kata-katanya ada yang janggal, coba dirubah jadi kalimat aktif. Coba dirubah ini, coba disuruh pakai kata penghubung dan sebagainya. Ya, tapi pakai bahasa kita dulu. Kalau pakai bahasa kita dulu, kita cek Grammarly-nya. Iya, makanya disitulah butuhnya pembimbing yang ahli di bidang itu, ya. Karena kita masih belum merasa nggak bagus, kita tanya pembimbing kita. Makanya pembimbing kita itu juga harus mengerti tentang itu. Kalau nggak mengerti, dia bisa salah memaknainya juga. Ya, jadi pertama harus ada minat, kedua harus ada orang ahli di bidang tersebut, ketiga harus ada datanya, dan keempat itu bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau di kampus sih namanya pakai Turnitin.
Kan itu ada banyak ya. Jadi pertama baca banyak baca jurnal, terus buat literatur reviewnya. Jadi yang kita bisa di track beda dengan literatur. Baiknya di atas 100. Emang enak emang kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Lebih dari 100 ya, teman saya itu sampai 400, dia ngambil S3 dokter psikologi ya di UI gitu ya, sampai disuruh 400 tuh supaya dia tahu mana yang dia bisa tahu rambu-rambu mana yang nggak dia garap gitu. Dan citasinya juga dia ubah lagi kata-katanya sehingga misalnya gini, citasi A-nya ngomong bahwa benda A ini sangat bermanfaat. Kamu harus mensitasinya, contohnya adalah si pengarang ini mengatakan A ini bermanfaat karena ini kan udah jadi beda ya, walaupun isinya sama tapi cara menyampaikannya beda, jadi tidak terlihat plagiat walaupun maksud kita juga cuma citasi doang. Emang begitu ya, no pain no gain. Lagi, jadi emang harus banyak baca buat literatur review. Dari review kamu lah literatur game. Makanya kalau S3 itu atau S2 jangan yang terlalu susah gitu, biar kita bisa ngerjainnya lebih cepat. Jangan yang, ada teman bapak jangan yang sophisticated. Wajib ya, saya teman-teman saya, teman saya, kan saya mau ngambil S3 ya. Wajib. Yuk, manfaatkan ini ya. Ini kan ini sebenarnya bukunya banyak ya di PDF, apa kita kamu bisa lihat. Tapi yang penting maksudnya apa gitu kan? Nah ini bisa diomongin sekarang.
Ya, silakan. Ini kita dengar-dengar dari teman juga bisa ya. Ayo, tanya lagi dong. Tujuannya kan jadi tahu caranya nulis, jadi dapat ide. Jadi dari segi ini saya bisa ngapain, saya bisa ngapain. Terus kalau saya stucknya di sini Pak, gini, terus saya bisa ngapain supaya nggak stuck. Teknis ya, dan sebagainya. Oke, ini nomor HP saya kalau mau nanya lebih lanjut. Ini adalah email saya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Intinya adalah banyak berlatih ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan gimana supaya gini, bisa email atau WA saya. Baik, itu saja. Nah, sebentar nih. Ajar kali mau nanya. Ya, terima kasih atas semuanya, perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.